Shalom saudara-saudara. Pada saat ini kita akan mempelajari satu bagian lain daripada pernikahan yang sangat penting, yaitu komunikasi dalam pernikahan. Saya ajak kita semua tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami. Kami boleh lagi belajar bagaimana membina keluarga dengan baik. Hadirlah di tengah-tengah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Kami membuka hati kami untuk menerima segala pelajaran yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Amin. Oke, sudah bisa perhatikan PowerPoint-nya. Next. Nah, kita akan belajar tentang komunikasi dalam keluarga. Suatu hal yang sangat penting dan banyak menyebabkan konflik. Bahkan bisa mengarah kepada perceraian. Next. Landasan komunikasi dalam 1 Petrus 3 ayat 4 dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi. Memang tidak kelihatan, manusia batiniah dalam kita tidak kelihatan. Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi perhatikan bahwa ada roh yang lemah lembut di dalam diri kita orang-orang Kristen, tentram, lemah lembut. Ini harus ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada itikat. Saya harus sesuai dengan firman Allah itu memiliki roh yang lemah lembut dan tentram yang dikatakan sangat berharga di mata Allah. Lawannya daripada lemah lembut tentunya adalah kasar, galak, dan lawannya dari tentram adalah gelisah, galau, cemas, takut, khawatir. Yang tidak dikehendaki Allah ada di dalam diri kita. Jadi ini adalah landasan komunikasi roh yang di dalam diri suami dan istri itu harus roh yang lemah lembut dan tentram. Next. Kita melihat bahwa komunikasi dapat menyelesaikan kesalahpahaman. Kalau ada kesalahpahaman, mungkin karena salah ngomong, atau sebetulnya ngomongnya nggak salah, tetapi ditafsirkan salah karena ada kesalahpahaman. Memperbaiki penyesuaian. Penyesuaian lebih baik antara suami istri kalau komunikasinya lancar dan baik. Menyelesaikan banyak masalah. Dan menyebabkan lebih baik mengenal pribadi yang lain. Suami perlu terus-menerus sepanjang hidup mereka berdua, tambah hari tambah mengenal istrinya, demikian sebaliknya. Istri tambah hari tambah mengenal suaminya. Next. Nah, komunikasi tidak dapat mengatasi dosa. Pola hidup atau tindakan yang berdosa tidak bisa diselesaikan hanya dengan ngomong. Untuk pola hidup yang berdosa harus disalibkan kedagingan seseorang. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan ngomong, ayo ngomong lagi. Nggak bisa. Kalau dia itu pemabuk, perokok, penjudi, segala macam dosa, seksual, selingkuh, tidak bisa. Untuk tindakan berdosa perlu pertobatan. Jadi tidak ada komunikasi tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah dosa ini dalam hidup atau tindakan berdosa, pola hidup yang berdosa tidak bisa diselesaikan hanya dengan berkomunikasi. Betapapun hebatnya komunikasinya ataupun panggil seorang psikolog, seorang psikiater, seorang konselor yang baik tidak akan bisa menyelesaikan kalau kenapa dimatikan? Oke, next. Jadi konflik tidak terelakkan dan wajar dalam hidup karena dua orang berbeda ya masuk dalam pernikahan. Satu dari gunung, asam di gunung, ikan di laut. Satu dari laut, tempat yang basah, panas. Menikah dengan orang dari tempat yang kering, dingin, tentunya
latar belakang yang sangat berbeda, keluarga yang berbeda, orang tua yang berbeda, ajaran yang berbeda, sekolah yang berbeda, guru yang berbeda, bahkan gereja yang berbeda, pendeta yang berbeda, menyebabkan pandangan-pandangan yang tidak sesuai suami istri itu. Pola pikir yang tidak sesuai, visi, misi, tujuan hidup, kebiasaan, dan itu akan menyebabkan konflik. Bukannya konflik itu pasti buruk ya, tidak. Itu tidak terelakkan. Dan itu hal yang wajar, bukan hal yang parah ya. Tapi penting kita lihat penyelesaiannya. Next. Jadi respon salah yang menyebabkan permusuhan adalah, oke, kita tidak sesuai, yuk dua-duanya pegang pistol, 1, langkah 1, 2, 3, balik door. Siapa yang ketembak lebih dahulu, mati lebih dahulu. Bukan itu tentunya ya. Jadi jangan gunakan respon yang salah kalau ada konflik dalam antara suami istri ini. Harus diselesaikan, tapi bukan malah menyebabkan permusuhan. Next, sebanyak ini terjadi ya. Permusuhan membawa kepahitan yang menjauhkan dan merenggangkan. Suami istri yang konflik dan tidak diselesaikan menjadi musuh. Lihat posisi hidup mereka, berdiri mereka, saling mungkur punggungnya, tidak mau lihat satu sama lain, tidak mau mendekat. Jadi si suami berpikir istrinya nggak bisa mengerti itu. Kenapa istri saya nggak bisa ngerti saya ya? Sebaliknya istrinya juga karena konflik nggak selesai. Keluhan pentingnya adalah suami saya cuek, suami saya tidak ngerti saya. Kenapa ya? Dulu waktu pacaran rasanya gampang sekali berkomunikasi. Rasanya serasi nanti kalau menikah. Tapi setelah menikah baru tahu bahwa konflik-konflik itu berat. Konflik-konflik karena perbedaan latar belakang itu ya. Dan doanya Tuhan berilah kemampuan untuk mengerti suami saya, suamiku, istriku. Dan bisa menyelesaikan konflik dalam diri mereka ini. Dalam diri kami ya. Next. Aturan main bertengkar. Jadi ada aturan mainnya supaya bertengkarnya itu baik dan menghasilkan penyelesaian. Ada aturan mainnya. Pertama, timingnya harus tepat. Waktunya harus tepat. Tujuannya, yang kedua tujuannya untuk saling mengenal dan untuk mengatasi masalah. Jangan timingnya tidak tepat. Waktu capek sekali, waktu jam 12 malam suaminya dibangunkan dari tidurnya karena istri ingat suatu konflik yang harus diselesaikan. Tidak bisa itu. Timing harus tepat. Jangan berlarut-larut, sudah 2 jam masih konflik terus. Tidak bisa. Sudah terlalu capek. Sudah terlalu lelah. Mestinya ada time out sebentar. Jangan diteruskan karena timingnya sudah tidak tepat. Dan tujuannya bukan untuk supaya menang saya. Kehendak saya jadi. Saya kan yang kerja di sini. Saya yang kehendak saya harus jadi. Istri saya harus tunduk kepada saya. Sesuai dengan firman Allah. Tidak bisa. Bukan untuk itu. Sebaliknya istri nanti juga. Siapa yang, kalau nggak ada saya, siapa yang ngerjain ini semua? Gimana mengatur anak-anak? Kalau nggak ada saya, apa suami saya bisa? Dia harus ngerti saya. Jadi tidak tujuannya, oke, kenapa sih kok dia begini? Kenapa dia punya pandangan begitu? Latar belakangnya gimana ya? Siapa yang ngajarin dia kok begitu ya? Jadi untuk saling kenal. Saya tambah hari harus tambah mengenal istri saya. Sang istri juga saya harus tambah hari tambah mengenal suami saya. Dan kalau ada masalah-masalah kita selesaikan masalah-masalahnya itu. Masalah itu tidak bisa dihindari, akan ada terus. Tapi harus bisa diselesaikan. Next. Aturan main bertengkar juga. Jangan untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Pokoknya saya harus menang. Jadi karena suami tidak mau kalah. Tambah keras kepala.
Kalau perlu mungkin pakai KDRT, pakai kekerasan. Suaranya harus teriak yang keras. Karena tidak mau kalah. Sebaliknya istri juga tidak mau kalah. Jangan untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Setelah selesai, nah kamu yang salah toh, kamu yang kalah toh, kamu yang lemah toh. Enggak, bukan untuk menentukan menang dan kalah. Nanti dendamnya akan ada terus. Hasil dari konflik akan dendam, sakit hati yang nanti akan meledak lain lagi. Jadi tidak bisa. Aturan mainnya itu jangan untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang kedua, jangan mengkritik apa yang tidak dapat diubah. Kalau suaminya dulu bekas sumbing, tidak bisa dikatakan sumbing lu. Itu mengkritik yang tidak dapat diubah. Kecuali ada uang, lalu terbang ke Korea ada bedah plastik begitu. Atau si istri yang terlalu gemuk atau terlalu kurus. Itu tidak mudah mengubahnya. Perlu waktu untuk makan sehingga beratnya itu menjadi normal. Entah terlalu kurus atau terlalu gemuk. Jangan mengkritik di hadapan umum. Jangan di hadapan orang lain. Ini Pak Pendeta, tolong ngomongin istri saya ini. Istri saya cerewet sekali ini. Atau ini Pak Pendeta, suami saya malas sekali. Tolong ngomong sama dia, Pak Pendeta. Supaya dia bertobat. Kok tidur sampai jam 10 pagi. Berantakan semuanya. Jangan menggunakan senjata yang mematikan. Senjata yang mematikan kata-kata. Biasanya berbentuk kata-kata ya. Kata-kata yang sekali diucapkan menyebabkan sakit hati yang nggak selesai-selesai. Jangan menggunakan kekerasan tentunya. Jangan main pukul, main tempeleng, main tonjok, main cubit. Jangan berteriak. Nah, jangan berteriak ya. Suaranya lembut aja. Ini baik. Orang tua mestinya sadar waktu mendidik anak, dalam rumah tidak boleh ada kata yang keras. Ngomongnya tenang aja. Walaupun lagi tidak puas, menyatakan tidak puas dengan kata-kata yang pelan aja, lembut aja. Dan bisa. Anak-anak kita bisa dilatih dan didesain, dibentuk, didewasakan dengan tidak boleh berteriak kalau ngomong. Itu bisa terjadi. Dan relatif mudah. Tapi tentunya orang tua harus sangat memberi contoh. Kalau ngomong tenang aja, pelan aja, tapi berwibawa. Yang berikutnya, jangan mengancam dengan kata cerai. Udah, kalau nggak bisa cerai aja. Kita cerai aja. Cerai aja. Oke, kalau kamu nggak tahan hidup sama saya, kita cerai aja. Cerai aja. Jangan gunakan kata cerai. Hindari sekali, sama sekali hindari. Jangan pernah dipakai kata cerai itu dalam konflik antara suami istri. Yang berikutnya adalah jangan melakukan generalisasi. Dijadikan kaidah umum. Memang semua laki itu brengsek. Memang semua cewek itu matre. Memang semua laki itu males. Memang semua cewek itu rakus. Itu menggeneralisasi. Istri dianggap seperti semua wanita lainnya. Nah, yang terakhir ini penting sekali. Jangan menyerang pribadi. Seranglah masalah. Nanti akan dijelaskan lebih baik, lebih lanjut lagi dengan ilustrasi ya. Kalau ada masalah, seranglah masalahnya. Jangan serang pribadinya. Kalau diserang pribadinya, konflik akan tambah memuncak dan tidak akan selesai. Jadi ini aturan main kalau ada dalam konflik yang penting. Kalau konflik akan terjadi. Pertengkaran akan terjadi. Perbedaan pendapat akan terjadi. Perbedaan kebiasaan akan terjadi. Perbedaan visi, misi, tujuan hidup itu akan ada. Tapi jangan poin-poin ini ya. 9 poin ini. Jangan dibiasakan ada di antara suami istri untuk menyelesaikan konflik. Next. Setelah itu adakan gencatan senjata. Setelah selesai, oke, kita sudah ada komitmen untuk melakukan sesuatu, ada solusi, sudah letakkan senjata. Jangan ngomong lagi, jangan diungkit-ungkit lagi, jangan disalah-salahkan lagi.
Setelah selesai menyelesaikan konflik, tapi suami masih mengatakan, rugi ya, saya nikah sama kamu ya. Itu diungkit lagi, meledak lagi nanti. Tidak bisa, setelah selesai, letakkan senjata. Tidak boleh nembak lagi. Letakkan senjata, tidak boleh pukul lagi, tidak boleh tusuk lagi. Gencatan senjata, semua senjata letakkan, simpan. Oke, next. Kita lihat ini timing yang salah. Suami baru datang dari kantor setelah kerja sampai jam 6 sore, capek, jalannya macet. Dia lagi rileks, ya, semuanya masih berantakan. Dia rileks dengan nonton televisi, tapi tiba-tiba istrinya lihat dengan tangan di pinggang, muka yang galak, mungkin dengan suara yang keras ya. Lihat anak-anakmu itu, seharian berkelahi melulu. Sudah dipukuli masih bandel aja. Sekarang kamu yang pukuli mereka. Ya, ini tentunya akan menyebabkan suaminya apa? Suaminya sudah capek gimana? Tambah meledak lagi nanti. Tambah marah lagi. Karena dia sedang capek. Tunggu sebentar. Nanti habis makan, setelah rileks, setelah mandi, ayo kita duduk ngomong sebentar, tapi suaranya yang pelan. Diskusikan masalahnya, suaranya pelan. Dan jangan posisi yang galak seperti itu. Mukanya jangan ditekuk seperti itu ya. Jadi ini timingnya salah, waktunya salah. Tunggu sampai suami itu rileks setelah dia kerja seharian. Atau kalau perlu, kalau masalahnya bisa ditunggu, nggak terlalu cepat konfliknya, tunggu sampai hari Sabtu, rileks, waktu nggak kerja, atau hari Minggu, setelah pulang gereja, setelah rileks, setelah tenang, setelah makan siang, setelah kenyang, baru oke, kita duduk, kita diskusi apa yang mau kamu utarakan. Jadi timingnya jangan salah ya. Atau sudah ngantuk, istri sudah seharian dengan anak-anak, sudah capek sekali, udah lelah, sudah lemas, sudah matanya sudah setengah tertutup. Suaminya tiba-tiba datang dengan konflik yang besar, dengan masalah yang besar, masalah mertua misalkan, mengkritik mertuanya dan sebagainya, istrinya akan meledak nanti. Karena dia sudah capek sekali, sudah nggak ada energi untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan konflik ya. Next. Tujuannya apa? Untuk saling mengenal. Apa makna ucapan seorang istri itu? Sudah lihat ini? Suaminya pulang kantor, lagi baca koran, enak aja. Istrinya capek sekali, sudah kerja seharian. Mesin penyedot debunya, vacuum cleaner yang masih belum dibenahin. Yang ngeluh, ngomong, suaminya dengar, aduh capek sekali. Langsung suaminya itu dalam pikirannya, dia kesal ini karena nggak ada pembantu. Pembantu lagi pulang. Dia mau saya untuk ngepel rumah ini, nyapu rumah, ngepel rumah ini. Jadi belum apa-apa. Si suami sudah punya pandangan yang negatif terhadap istrinya. Mungkin istrinya itu sebetulnya nggak minta dibantu. Tapi memang dia badannya lagi capek sekali. Karena seharian sudah memelihara murid atau anak-anak dan membersihkan rumah. Jadi sungguh-sungguh aduh capek sekali. Tapi mungkin waktu dia ngomong aduh capek sekali itu mungkin juga karena dia minta dibantu. Dan kalau memang dia minta dibantu, suami yang sengaja cuek dengan baca koran terus pura-pura tidak dengar akan menyebabkan istrinya tambah meledak lagi. Jadi waktu seorang istri ngomong aduh capek sekali itu maknanya bisa macam-macam. Mungkin hanya karena dia itu minta dihargai dikit. Oh, kamu sudah kerja keras ya hari ini ya. Anak-anak nakal ya. Kamu capek sekali. Oke, saya benahin ya. Vacuum cleanernya ya, penyedot debunya saya masukin ya dalam gudang ya.
Udah kamu relax saja. Kamu duduk aja. Jadi dengan mendengar begitu istrinya akan tenang. Oh, suami saya memperhatikan saya, ada perasaan terhadap saya, dan tidak akan meledak, tidak akan ada konflik. Karena suaminya mengerti apa makna ucapan istri itu. Atau minta sungguh-sungguh istri ngomong aduh capek sekali itu minta dibantu. Minta suaminya juga menata meja makan. Atau kalau sudah selesai makan, membenahi meja makan dengan piring-piring kotor, mencuci piring-piring kotor dan sebagainya. Jadi tolong perhatikan siswa-siswa ya. Jadi untuk menghindari konflik, suami dan istri harus saling mengenal. Ya, ucapan-ucapannya itu, ekspresi wajahnya, posisi atau lihat tubuhnya itu yang capek sekali seperti itu ya. Harus dimengerti. Minta apa ini? Butuh apa ini si istri ini? Butuh disayang, butuh kata-kata baik, butuh dibantu, butuh dimengerti untuk ya udah istirahat aja. Udah malam. Kamu relax saja. Enggak perlu kerja lagi. Jadi hal-hal apa yang dibutuhkan oleh si istri perlu dimengerti oleh sang suami. Walaupun dia hanya menggunakan satu kalimat itu, aduh capek sekali. Tapi itu maknanya bisa banyak macam. Dan suami yang bijaksana akan mengerti maksud istri ini. Next. Jangan untuk menentukan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Siapa yang jadi bos di sini. Ya, si istri dalam gambar ini tentunya ya mungkin menyinggung perasaan wanita ya. Tapi di sini wanita kelihatan galak sekali ya. Saya harus menang dan suami harus yes ma'am, yes ma'am. Kasih salam gitu ya. Kasih hormat gitu. Karena kalah. Yang menang adalah istri. Ya, jangan konflik pada waktu konflik itu. Jangan segala usaha dilakukan untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Siapa yang lebih galak, siapa yang lebih keras suaranya, siapa yang lebih bertenaga, siapa yang kehendaknya harus terjadi. Enggak ya, bukan untuk menentukan siapa yang menang atau siapa yang kalah. Next. Jangan untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Ini salahmu, kamu yang salah. Kamu tadi melakukan begitu, kamu yang melakukan. Ya minggu lalu kamu melakukan seperti itu juga. Jadi saling cari siapa yang salah, siapa yang nggak lurus, siapa yang nggak benar, siapa nggak benar. Next. Jangan mengkritik apa yang sulit tidak dapat diubah. Ini lagi ya. Makan lagi. Bagaimana tidak gembrot. Jadi istri yang memang sudah gemuk begitu susah sekali. Bisa diubah dengan diet tapi itu perlu waktu yang lama sekali. Atau mungkin sudah tidak bisa. Ya sebaliknya si istri dengar begitu botak. Laki-laki botak. Ya memang rambutnya botak gimana? Mau diapain? Ya. Harus pakai rambut palsu. Jadi jangan mengkritik yang tidak bisa diubah itu atau yang sulit sekali diubah, jangan ditekankan bahwa kamu ini kurang, kamu itu lemah, kamu itu jelek, kamu itu ya itu kata-kata kasar, kamu gembrot. Ya, kata-kata yang menyinggung untuk suatu hal yang tidak bisa atau tidak mudah untuk diubah. Next. Jangan mengkritik di depan umum. Lihat ini. Si suami, ada bapak pendeta, ada istri. Pak pendeta, ini istri saya. Udah 3 hari malah melulu. Tolong Pak pendeta bicara sama dia. Tolong Pak pendeta konseling sama dia. Tolong plester mulutnya. Nah, itu sangat menyinggung istrinya yang dengar bahwa suami itu melaporkan masalah mereka, konflik mereka itu kepada sang gembala. Bukan konfliknya diselesaikan antara mereka berdua. Tapi cerita-cerita kepada bapak pendeta. Kalau bapak pendeta bisa menolong karena dia seorang konselor, bisa.
Dilibatkan, tapi dengan tujuan untuk sungguh-sungguh menyelesaikan masalah. Bukan untuk dilaporin jeleknya istrinya atau jeleknya suaminya ya. Next. Jangan menggunakan kekerasan tentunya ya. Kembali ini rasanya mengalahkan pihak wanita ya. Wanita yang pakai botol begitu. Suaminya harus kibarkan bendera putih. Karena kalah. Jangan menggunakan kekerasan. Dalam konflik jangan main tempeleng, jangan main cubit, jangan main jitak. Jangan tendang kakinya atau perutnya sang suami lagi tidur. Jangan gunakan kekerasan. Sebab ini akan parah akibatnya. Next. Jangan menggunakan senjata yang mematikan. Don't hit below the belt. Jadi jangan tinju. Nah, pada waktu pertandingan tinju ada satu aturan keras bagi para petinju. Tidak boleh memukul di bawah sabuk. Jadi di celana daripada para petinju itu bagian sabuknya itu warnanya sangat berbeda. Misalkan celananya warnanya biru, sabuknya itu warnanya putih. Atau celananya warnanya merah atau putih, sabuknya berwarna merah begitu. Jadi dilarang sekali hitting below the belt. Dilarang sekali tonjok di bawah pusar. Itu bisa mati orang, ditonjok bisa pecah ginjalnya. Jadi langsung dinyatakan kalah, diskualifikasi, mungkin tidak boleh tinju lagi seumur hidup kalau seorang sampai melakukan itu. Nah, dalam hubungan suami istri juga tidak boleh melakukan sesuatu yang akibatnya parah. Itu senjata yang mematikan, itu digunakan kata senjata yang mematikan ya. Kata-kata yang sangat kasar. Kata-kata seperti tadi ya, kamu memang istri yang gembrot. Waktu ngomong itu mungkin suaminya lagi emosi ya, gembrot. Tapi itu kata-kata yang sangat menyakiti hati istri. Setahun setelah itu masih ingat kata-kata suami yang menyakitkan hati itu. Tidak bisa hilang itu. Karena suaminya tinjunya di bawah pusar. Dan istrinya ingat itu terus. Jadi jangan menggunakan kata-kata atau senjata yang mematikan untuk mengalahkan. Seakan-akan suami atau istri itu untuk dikalahkan. Tentunya itu pandangan yang parah sekali ya. Sama seperti gambar ini ya. Dalam gambar ini istri menggunakan karatenya atau judonya atau jiu-jitsunya untuk mengalahkan suami, untuk banting suaminya ya. Bukan itu. Tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan untuk mengalahkan, menyakiti, menunjukkan siapa yang menang, siapa yang kuat, siapa yang lemah. Bukan untuk itu. Tapi menyelesaikan masalah yang akan ada dalam pernikahan, selalu ada. Next. Nah, kita lihat contoh ini. Selamat pagi, kepalanya masih sakit, tanya istri. Mereka lagi sarapan pagi, suaminya yang lagi baca koran, tidak memperhatikan jawabannya. Oh iya, boleh tambah kopinya. Tapi nggak nyambung ini. Karena kata-kata istri yang tanya kepalanya masih sakit atau enggak, kemarin seperti kemarin malam, sekarang sudah sembuh belum, mau ke kantor, tapi suaminya tidak mendengarkan. Akibatnya apa? Next. Ya, istrinya langsung berteriak, dengar enggak? Langsung rebut korannya sampai semuanya berantakan seperti itu, suaminya kaget. Jadi jangan berteriak. Kecuali kalau rumah terbakar ya. Dan seperti saya katakan tadi, anak-anak bisa diajar untuk tidak sama sekali tidak boleh berteriak di rumah tangga. Ngomong tenang aja. Bahkan kalau mengkritik tenang aja. Tapi ini harus diberi contoh oleh papa mamanya. Papa mamanya juga tidak boleh teriak. Tolong perhatikan ya. Next. Jangan menggeneralisasi ya, membuat kaidah umum ya. Memang semua laki-laki anjing.
ada daging langsung dimakan. Itu menggeneralisasi semua laki-laki. Kamu ini laki-laki, jadi kamu juga anjing. Karena semua laki-laki itu anjing. Jadi ini menggeneralisasi. Itu tidak boleh digunakan. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi malah meledak. Malah menyebabkan sakit hati. Malah ingin membela diri. Saya enggak seperti itu. Mungkin suaminya tidak, saya bukan anjing. Awas ya, panggil saya anjing lagi ya. Nah, jadi masalahnya bukan lagi diselesaikan, tapi konflik antara keduanya jadi sakit. Tambah parah konfliknya. Tidak diselesaikan, tapi tambah parah. Next. Nah, aturan untuk menyelesaikan masalah itu apa? Next. Nah, sudah lihat gambar ini, laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan, suami sebelah kanan. Lihat no. No-nya itu apa? Jangan tembak suami atau tembak istri. No, jangan suami itu lemparkan panah untuk matikan istri ke kanan atau istri sebaliknya, lemparkan panah ke depan. Kalau mau ada masalah, masalahnya yang harus ditembak. Yes, suami jangan dulu. Suami yang nembak masalahnya, istri yang nembak masalahnya. We will attack the problem, not the person. Kami akan menyerang masalahnya, bukan orangnya. Jadi yang diserang itu masalahnya, masalahnya yang biru di bawah itu ya. Itu yang kita selesaikan. Masalahnya apa sih? Itu yang kita selesaikan. Sama sekali jangan menggunakan kata-kata untuk menyerang suami atau istrinya yang adalah no. Masalahnya harus diselesaikan ya. Ini patokan yang sangat penting dan banyak dilanggar. Kenapa konflik antara suami istri menjadi berat? Karena saling tembak begitu. Bukan tembak masalahnya. Panahnya bukan ke bawah, tapi panahnya ke arah suami atau istrinya. Yang mereka serang adalah pribadi-pribadinya. Pribadi sang suami, pribadi sang istri. Bukan masalahnya ya. Next. Kita lihat contohnya ya. Perhatikan. Suami dan istri. Masalah keuangan. Lihat si istri mengeluh. Pak, uang kita tinggal 150.000. Ini baru tanggal 15, masih 2 minggu lagi. Suami dengar itu langsung responsnya apa? Kamu ini gimana sih? Tiap bulan kurang uang. Katanya sarjana. Ngatur uang aja, ngatur uang rumah aja nggak bisa. Bodoh. Jadi si suami langsung apa? Dia tembak istrinya. Nggak menyelesaikan masalah yang uangnya yang tinggal 150.000 itu bagaimana mengatasinya. Tapi langsung tembak istrinya. Sarjana kok. Katanya sarjana apalagi akuntansi begitu. Sarjana akuntansi ngatur uang rumah aja nggak bisa. Itu nembak istrinya. Nembak pribadi. Nah waktu istrinya tembak seperti itu dia balas. Sialan. Kamu yang pelit. Katanya bos. Sebulan cuma kasih 500.000. Yang lain kemana? Main perempuannya. Nah langsung tembak. Langsung menuduh suaminya sebagai suami yang tidak setia. Yang males. Yang kasihnya cuma 500.000 aja sebulan. Jadi saling tembak. Selesai masalahnya? Enggak. Masalahnya tetap ada. Enggak diselesaikan sama sekali. Tapi dua-duanya sakit hati. Karena saling tembak seperti itu. Ini kesalahan besar dalam yang sering terjadi dalam pernikahan. Saling tembak. Bukan tembak masalahnya, problemanya yang mana biru yang ditembak yang ke bawah begitu. Tapi saling tembak ke atas. Ke kepala suami, ke kepala istri ya. Ini salah besar ya. Next. Nah gimana mestinya? Kita lihat suami istri sepakat. Ya, kita lihat. Suami meletakkan tangannya di pundak istrinya. Jadi mereka ada sepakat. Pak, uang kita tinggal 150.000. Ini baru tanggal 15. Kembali kata-katanya yang reda ya. Jangan nada tinggi ya. Nadanya pelan aja. Papa juga habis. Nggak ada lagi.
Apa rekening semua sudah dibayar? Nah, ini problem solving, masalahnya diselesaikan. Sudah, yang masih perlu untuk sehari-hari aja. Bagaimana kalau seirit mungkin sampai gajian? Kalau masih kurang, kita pinjam dari koperasi lagi. Kalau bisa jangan Pak, kita ngirit aja. Ya jadi jalan yang dipilih yang pertama tadi ngirit, nggak perlu pinjam. Ya, sementara ini jangan beli apa yang tidak perlu ya. Dan kita makan di rumah aja ya. Kita tidak jalan-jalan di mall, kita tidak makan di restoran atau di mall. Baik, apalagi yang bisa diirit. Bagaimana kalau anak-anak berhenti jajan di sekolah? Oke, kita coba aja. Mungkin mereka mau bawa roti atau bawa tempat nasi ya. Nasi dengan tempatnya. Mungkin bisa. Jadi ngirit, uang tidak terlalu banyak dihabiskan supaya dalam 15 hari itu cukup 150.000 sisanya itu. Jadi kita melihat dalam diskusi ini suami istri tidak saling tembak, tidak saling menyelesaikan, tapi yang ditembak adalah masalahnya. Masalah bagaimana 150.000 itu dicukup-cukupkan selama 15 hari sebelum sampai tanggal 1 di mana mereka si suami gajian lagi. Jadi tunggu 15 hari, 2 minggu pakai uang 150.000. Caranya gimana? Ya kencangkan ikat pinggang. Enggak jalan-jalan di mall, enggak makan di restoran, makan di rumah aja. Dan anak-anak tidak pakai uang jajan tapi kasih bekal aja dari rumah. Ini contoh daripada suami istri bersama-sama sebagai satu tim tembak problemanya yang dipecahkan masalahnya, bukan kepala masing-masing dipecahkan ya. Jadi hati-hati ya. Ini prinsip yang sangat penting tapi rasanya masuk akal ya. Tapi sering dilanggar. Sering dilanggar sampai konfliknya itu sampai berlarut-larut antara suami istri. Sampai kalau nggak selesai selalu masalah seperti ini sampai mereka mau cerai. Karena rasanya nggak cocok sama dia. Saya salah pilih. Kenapa nggak dulu pilih si Joni ya? Kenapa pilih si Anton ya? Jadi salah pilih itu ditekankan karena mereka saling tembak. Bukan menyelesaikan masalahnya, yang ditembak bukan masalahnya, tapi yang tembak suami dan istrinya, pribadinya yang tembak. Dan ini kesalahan besar ya. Ini peraturan yang sangat penting. Dan ini akan peraturan yang sederhana ini aja itu bisa menyelesaikan banyak masalah antara suami istri. Next. Nah, setelah selesai lepaskan sarung tangannya itu, gencatan senjata. Ada kan gencatan senjata? Maafkan aku sayang, aku juga lupakan aja. Setelah tunjuk-tunjukkan mukanya sudah bengkak-bengkak gitu. Karena konflik, udah lepaskan sarung tangannya. Selesaikan masalahnya dan adakan gencatan senjata. Kita tidak bahas ini lagi. Kita sudah tahu uangnya tinggal 150.000, masih ada 2 minggu sebelum gajian. Kita nggak akan keluarkan uang yang tidak perlu, tidak akan jajan, tidak perlu beli koran lagi, tidak perlu beli majalah, tidak perlu beli pulsa, tidak perlu beli kuota yang banyak bisa menghabiskan uang dari 150.000 yang tinggal sedikit itu. Anak-anak kalau sekolah naik apa? Kalau bisa diantar sama papanya. Naik motor, goncengin papanya ke sekolah. Tidak perlu panggil Grab atau Gojek lagi. Yang perlu uang lagi tentunya ya. Jadi itu menyelesaikan masalah. Dan setelah itu letakkan sarung tangannya. Oke, saling memaafkan. Kalau tadi ada kata-kata kasar dan nyatakan cintanya, I love you, sayang, panggil sayang lagi. Udah, nggak boleh diomongin lagi. Masalahnya yang sudah selesai, yang sudah ada solusinya itu jangan diomongkan lagi. Jangan malam-malam si istrinya seakan-akan gigo, tapi sebetulnya nggak gigo. Ini semua gara-gara kamu.
keluar lagi, marah lagi, dua-duanya meledak lagi nanti. Keluar ada kata-kata. Karena senjata ini masih digunakan untuk nembak. Mestinya sudah gencatan senjata. Senjata harus masukkan lemari. Sudah selesai. Tidak boleh konflik lagi. Next. Ya. Jadi kita melihat prinsip penting dalam komunikasi ya, dalam keluarga. Yang ingin saya tekankan, jangan suaranya keras. Volume suara di keluarga itu jangan sampai keras. Dan kita bisa didik, latih anak-anak kita dari kecil. Sejak dari kecil. Sehingga nanti mereka kebiasaan, udah kalau ngomong itu pelan. Minta sesuatu. Bahkan kalau mengkritik kakaknya atau adiknya, tidak teriak begitu. Pak, kakak buang boneka saya masuk got, jadi kotor semua. Saya marah Pak, tidak perlu teriak-teriak seperti itu. Kakak tadi nakal Pak, kenapa? Ya boneka saya, boneka kesayangan saya dimasukkan ke selokan, kotor. Bisa dicuci enggak? Ya masih bisa. Oke, kita cuci ya besok ya. Kakak minta maaf ya sama adik ya. Kakak jangan sekali lagi melakukan begitu ya. Kalau kakak melakukan begitu lagi nanti papa yang hukum kakak ya. Jadi ngomongnya diskusinya pelan aja. Dengan nada suara yang pelan. Jangan keras. Dan jangan pakai kekerasan. Kalau saya boleh bersaksi, 2 anak saya dari kecil sudah dibiasakan. Istri saya kasih contoh tidak boleh ngomong keras dalam keluarga. Sampai sekarang, kalau sudah kenal anak saya Robert, mungkin pernah diajar oleh dia, atau ya anak saya yang perempuan bukan seorang guru. Dua-dua anak saya itu ngomong itu pelan aja, ngomongnya sederhana. Walaupun ngomong penting, anak perempuan saya sudah punya suami, Denise sudah punya suami, kalau dia itu menyatakan pendapat sama suaminya, yang ngomong biasa aja, ngomong sederhana aja, tidak boleh teriak karena sudah dibiasakan dalam rumah tangga, tidak boleh teriak dan tidak boleh pakai kekerasan. KDRT sama sekali tidak boleh, main tempeleng, main pukul, main cubit, tidak boleh. Dan orang tua harus kasih contoh. Dan kalau orang tua kasih contoh dan anak itu diberi contoh, dan anak kalau sekali 2 kali dia melakukan melanggar itu bisa dihukum, boleh dihukum. Anak itu kan kapok, tidak akan berani melakukannya lagi. Sehingga anak itu menjadi anak yang tenang, anak yang kalem. Menghadapi masalah, mereka sudah lihat, oh contohnya papa mama kalau menyelesaikan masalah itu, yang ditembak adalah masalahnya. Tidak boleh saling tembak. Pribadi-pribadi tidak boleh ditembak, dimaki-maki, disalahkan. Tidak boleh pakai kata-kata kotor. Papa mama saya tidak pernah pakai kata-kata kotor untuk panggil pasangannya. Jadi anak itu bisa lihat itu dan bisa nyontoh itu. Dan mereka nanti menjadi suami dan istri idaman juga. Karena sudah diajar seperti itu oleh kita-kita ya, sebagai orang tua ya. Mari saja kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga, dalam pernikahan akan ada masalah. Ada perbedaan-perbedaan pandangan, ada perbedaan-perbedaan nilai, ada perbedaan-perbedaan kebiasaan yang mungkin menjengkelkan pasangan kami. Tapi kami belajar untuk mengatasinya dengan tenang, dengan damai sejahtera daripada-Mu, dengan menyatakan dengan nada yang lemah lembut seperti kehendak-Mu tadi, dan hati yang tenang, hati yang tentram, karena kami mempunyai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengan demikian rumah tangga kami akan menjadi rumah tangga yang berbahagia, keluarga yang berbahagia, dan anak-anak akan mencontoh orang tua untuk meneruskan bagaimana anak-anak akan tahu bagaimana memiliki keluarga yang bahagia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan segala syukur kami Tuhan. Amin.